Pak ya? Bisa, Ustaz. Bijak dan Dalam hal itu bijak. Ustaz benar, bisa. Nah, itu bisa. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Babe Haikal. Happy Milad, Pak. Yang saya hormati Jadi bapak-bapak bocor. yang tentu saja yang sudah saya kenal sejak lama, wajah bapak-bapak tentu saja. Dulu kita pernah, ketika saya masih aktif di lapangan, Pak, jujur saja, saya sering bertemu dengan bapak-bapak ketika bapak-bapak ada di berbagai partai, di berbagai aktivitas dan berbagai profesi. Misal Pak Fad Bawazir, seperti juga Pak Zulhas ketika awal-awal mendirikan PAN ya Pak ya. Dengan deklarasi di Bandung, ingat Pak ya. Nah, tapi juga ada bapak-bapak yang lain saya kenal, para narasumber saya hormati dan Bapak Haikal. Mencermati dan mencoba memahami penjelasan Pak Zulhas tadi, khususnya terkait dengan media Pak. Saya hanya bisa mencoba share from the media point of view, Pak. Saya tidak berani mengklaim bahwa saya yang paling berpengalaman atau termasuk punya pengalaman banyak, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya layak untuk saya share. Setidak-tidaknya dari sisi seseorang yang pernah lama menggeluti dan kadung cinta pada media, Pak. Mungkin tema ini bagi saya pribadi terus terang agak ngeri-ngeri sedap untuk menanggapinya, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Mengapa? Karena keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi bangsa ini sesungguhnya apabila izin kalau ditanyakan langsung kepada teman-teman media lain, mungkin reaksi pertama mereka yang benar aja gitu kan Pak. Mengapa Pak? Itu mungkin reaksi pertama Ustadz kepada rekan media yang lain. Saya mencoba share pada bapak-bapak dan ibu apa yang barangkali menjadi concern rekan-rekan media dalam konteks tema ini. Ya. Mengapa? Kalau kita cermati ke belakang supaya ini kontekstual, bahwa media hari ini sungguh berbeda dengan media pada masa pra-reform, sebelum reform, apalagi dibandingkan masa sebelumnya. Katakan kita mulai dari orde yang dahulu, orde lama itu kan pers kita kan pers perjuangan Pak, perjuangan. Lalu pada masa orde baru itu berubah kan menjadi pers pembangunan. Lalu kita setelah reformasi pers apa? Belum tahu saya namanya apa, bapak-bapak. Apakah kata pers reformasi atau pers bebas, pers liberal? Tetapi faktanya adalah bahwa pers kita itu sangat jauh meloncatnya. Dengan begitu banyak dinamika yang mengharu biru di Republik ini sejak tahun 98 sampai sekarang, bapak-bapak lebih tahu dari saya, sesungguhnya insan-insan media dalam hal ini baca, para jurnalis punya cara baca sendiri, Ustadz, terhadap semua peristiwa ini. Saya mewakili sebagian dari mereka pandangan itu. Kalau dahulu memang ketika kita di masa orde lama itu pers perjuangan memang penuh dengan ideologi. Pers pembangun berbeda, kita hampir boleh dibilang tidak ada perlawanan, tidak ada kontra, tidak ada kontra ideas. Kenapa? Karena begitu seragam. Tetapi begini masalahnya, hari ini kan kita berhadapan dengan peluang terjadi disintegrasi. Yes. Lalu apa yang bisa dituntut atau diminta dari insan-insan media? Menurut saya, sejujurnya, kita harus lihat dengan jernih Bapak-Bapak Ibu, di mana sih sebetulnya peran dan kontribusi media dalam hal ini khususnya para jurnalis. Karena menurut kami, sesungguhnya apa yang media sajikan secara hakiki adalah hanya penyajian fakta. Apapun itu Pak. Boleh saya tanya kepada Iya. Bapak dan coba pemirsa juga. Pada waktu kerusuhan di Ambon, Yap. ya kerusuhan di Ambon, itu masjid cuman kena pagarnya saja, tapi media memberitahukan masjid rata, menimbulkan kemarahan di semua. Begitu juga ketika gereja ditimpuk dengan kacanya pecah, Iya. media banyak memberitakan. Nah, inilah yang saya maksud keberpihakan media.
Kasus yang baru saja terjadi itu Tolikara 2016. Kebetulan saya sekretaris Tolikara gitu loh. Di Tolikara itu ketika umat Islam sedang merayakan Idul Adha ditimpukin dan dikeroyok. Apa yang terjadi? Yang keroyok adalah bagian daripada orang, mohon maaf, Katolik katanya. Dan kemudian speakernya sangat mengganggu katanya. Inilah yang ditulis oleh media. Media nasional pun menulis karena jejak digital tidak hilang. Pak Zul yang saya hormati, judul ini yang tadi menurut Bapak kurang mengkhawatirkan, yang terjadi di Tolikara pada waktu itu ternyata setelah kami datang ke Tolikara, justru speaker yang dipakai oleh umat Islam untuk takbiran dipinjemin oleh gereja. Artinya mereka tidak terjadi apa-apa. Mereka tenang-tenang saja. Tapi di luar, di ceramah-ceramah, di panggung-panggung luar biasa, seolah-olah Tolikara mau merdeka dan sebagainya. Dan itulah Pak keprihatinan. Dan itu terjadi terus sampai sekarang. Orang yang punya podcast dengan followers 1 juta, 2 juta, 3 juta, seenaknya memainkan opini. Tapi kita yang berada di bawah betul-betul sangat prihatin. Betul-betul ada peluang disintegrasi. Di situ faktanya Pak. Saya tanggapi sedikit terkait dengan pernyataan Ustadz Bebe Haikal barusan, Bapak-Bapak Ibu, bahwa betul mengenai peristiwa Ambon itu boleh jadi ada katakanlah situasi tertentu di mana barangkali media dianggap pada waktu itu punya kontribusi tertentu. Ya. Tetapi begini Pak, kebetulan untuk peristiwa Ambon, saya kurang dari 24 jam setelah peristiwa saya ada di sana Bapak-Bapak Ibu. Saya ada di tempat itu, ketika saya masih meliput di lapangan. Di TVRI waktu itu? Saya kebetulan waktu itu sudah bertugas untuk Tokyo Broadcasting System TBS Jepang Pak. Kebetulan saya setelah TVRI, saya kebetulan pernah bertugas di berbagai media asing Pak, selain BBC, kemudian saya pernah di TBS dan pernah di Channel News Asia. Maksud saya begini Ustadz, bahwa memang kan tugas jurnalis itu kan menyajikan fakta. Begitu Pak. Hanya fakta. Di luar itu urusan politisi dan pemerintah. Kami umumnya jurnalis meyakini bahwa tugas utama kami sekaligus tanggung jawab media adalah menyajikan fakta. The truthful news. Tapi caranya bagaimana? Nah ini kebetulan ada credo yang kami anut. Kebetulan saya pernah belajar di BBC, apa yang diajarkan kepada kami dulu di BBC adalah bahwa impartiality, nothing else. Kita hanya mengatakan ketidakberpihakan. Bahwa ada suatu peristiwa seperti tadi Ustadz Bebe katakan, misal di Ambon, disajikan, disampaikan apa adanya. Tetapi memang at the same time, you are required to be wise as a journalist. Tingkat pendidikan kita yang tidak merata. Persis. Tadi Pak Zul, buat Pak Zul nggak ada masalah karena tingkat pendidikannya. Tapi yang dibawa dengan tingkat pendidikan, contoh kerusuhan yang dibakar di Ramayana pada tahun 98, itu menggoda semua orang untuk membakar departemen sport, departemen yang lain. Alangkah bijaknya kalau media tidak menyiarkan seperti itu. Misalnya seperti itu gimana? Betul. Saya kira kita punya pandangan, Habib punya pandangan itu. Saya bukan Habib, Haikal aja. Pak Ustadz Haikal Cuman bisa Zul kita hargai. hargai. Tapi ada satu tambahan ilustrasi Bapak-Bapak. Pada waktu peristiwa Ketapang, Bapak-Bapak ingat kan ya? Beberapa jam setelah peristiwa Ketapang, sebelum munculnya peristiwa Ambon, saya meliput di sana Pak. Sesungguhnya saya tahu siapa yang dibunuh itu Pak. Etnis tertentu. Kami sajikan itu sebagai fakta, terbunuh seseorang, dibantai. Tetapi saya memutuskan untuk tidak melaporkan ke Tokyo dari etnis mana korban ini. Saya sempat berdiskusi Ustadz dengan beberapa kawan-kawan yang lain, kebetulan dari media nasional. Sebaiknya, silahkan kalau mau memilih angle masing-masing, tapi sebaiknya tidak menyatakan etnisnya dari mana. Baik. Contoh lain yang paling dekat misalnya, terjadi tawuran antar etnis tertentu di sebuah tempat di kota gitu Ustadz. Kita tahu dari etnis tertentu lawan etnis tertentu. Tapi kan bisa kita anggap fakta batal terjadi pertempuran atau perkelahian antara dua kelompok pemuda. Itu kan bisa kan Pak ya? Bisa, Ustadz. Dalam hal itu Ustadz benar, bisa. Nah, itu bisa. Tetapi ada sejujurnya oknum ini Bapak-Bapak dari media juga, saya sebut namanya, pernah terjadi ketika melakukan apa? Kita melakukan semacam provokasi sebetulnya demi apa yang kita sebut scoop. Kalau Bapak-Bapak agak familiar dengan istilah scoop, berita besar.
ketika ada peristiwa di Kalimantan, etnis Madura dengan etnis Dayak, Dayak. saya tahu ada seorang rekan yang sekarang bukan dari media nasional waktu itu, dia orang kita, apa yang dilakukan ketika terjadi kerusuhan, mulai bakar-bakar rumah saudara kita orang Madura, dia berikan korek api kepada orang Dayak. Ada korek, ada. Kalau saya tidak akan melakukan itu. Lalu diambil gambar. Ini fakta-fakta, Pak. Di luar fakta-fakta kebenaran mengenai peliputan berita. Pak Iwan, hari ini ada orang yang setiap hari dibully oleh ratusan. Ya, Ustaz. Hari ini. Tadinya nggak pernah dibully, tapi sekarang dibully, dicaci, dan karena dibully, dicaci itu, beliau agak mulai kendor. Orangnya ada di sini. Kita kasih kesempatan ya. Siap. Ya. Oh silakan.